Aku ingin tahu apa yang digambar Emma sekarang. Donat. Ya, siapa yang bisa menolak hidangan penutup yang enak ini? Aku sudah tidak sabar melihat para kontestan menjawab tantangan ini. Semua terlihat tidak mau kalah sepertinya. Wow, Nenek dan Koki sudah mulai memasak. Lihatlah si Koki, betapa mudahnya dia membuat adonan. Bagus sekali. Sekarang mari tuangkan minyak agar donat-donat matang dengan sempurna. John, sebaiknya kamu bergegas. Lawan kamu lebih gigih daripada sebelumnya. Hah, apa masalahnya? Sekarang ambil ini. Apa? John, kamu yakin bisa membuat donat kan? Kelihatannya Nenek dan si Koki melirikmu. Ayo tunjukkan kepada mereka kalau kita bisa. Baiklah, mentega ditambahkan. Nenek dan Koki sebenarnya sudah mulai masukkan donat ke dalam loyang. Sekarang giliranmu, hati-hati ya, minyak panas bisa melukaimu. Ya, kita sudah mengingatkanmu. Kenapa kamu menuang begitu banyak minyak? Kamu harus banyak belajar, John. Sementara si Koki dan Nenek menunggu donat mereka matang dengan santai. John saat ini menghadapi pertempuran berbahaya dengan mentega. Oh, tidak. Kita lihat apa yang terjadi pada donat-donat itu. John tanpa sengaja mencabik-cabiknya dengan spatula. Dan sekarang bagaimana kamu menunjukkan masakan ini kepada Emma? Tidak terlihat seperti donat, sayang sekali. Wow, donatnya begitu lurus dan sempurna, begitu indah. Apalagi yang dia lakukan? Oh, dia menaruh isian di dalamnya. Selai beri ini akan membuat donat yang lezat menjadi lebih lezat. Sekarang dia mencelupkan donatnya ke dalam lapisan gula. Terlihat sangat enak. Yang tersisa hanyalah menaruhnya di atas piring, menghiasnya dengan taburan manis. Sempurna. Sekarang kita lihat bagaimana buatan Nenek. Donatnya terlihat lebih sederhana daripada buatan Koki. Namun apakah itu membuatnya kurang lezat? Lihatlah mereka. Sepertinya John dapat ide. Keju, apakah dia akan membuat donat dari keju? Dia melebarkan di atas miring. Kamu harus mengakui bahwa keju melar itu sudah terlihat cukup menggugah selera. Apa yang dia lakukan? Tentu saja cetakan donat. Itu jenius. Namun sepertinya dia melepaskan semuanya kepada Cheetos itu. Apa ada yang tahu dia mau apa? Ini dia. Itu tepung panir atau roti. Semua masuk akal sekarang. Yang perlu dilakukan hanyalah mengambil donat keju yang cantik dan melapisinya dengan tepung roti. Cantik sekali. Aku rasa John tidak melupakan pertarungannya dengan minyak mendidih. Untung ada kertas timah. Bungkus saja donat kita dengan kertas timah seperti ini dan goreng dalam wajan. Tidak butuh minyak sama sekali. Itu ide yang bagus, John. Jangan kamu sentuh ya, John. Biarkan donat menjadi dingin sebentar. Buka kertas aluminium dengan hati-hati. Kelihatan enak sekali. Nah, sekarang saatnya mencicipi. Manakah dari semua donat yang paling disukai Emma? Mari kita mulai dengan donat buatan Koki. Betapa sedap aroma dan penampilannya. Berikutnya adalah donat Nenek. Nenek pasti telah membuat donat ini untuk cucunya lebih dari yang paling enak. Tapi ekspresi Emma tidak terlalu terkesan. Dan akhirnya donat saudara kita, John. Nah, John, semoga adikmu menghargai usahamu. Lihat bagaimana keju itu memanjang. Sungguh donat yang luar biasa. Namun inilah satu untuk memilih yang terbaik adalah punya Koki. Selamat kepada pemenangnya. Apa yang bisa kukatakan, dia memang ahli. Ronde kedua akan segera dimulai. Apa akan untuk kontes kali ini? Roti lapis. Wow, aku mau tahu siapa yang punya peluang lebih besar untuk menang kali ini. Koki, Nenek, atau mungkin... Hei, apa yang kamu lakukan, John? Tugasmu untuk membuat roti lapis, bukan memakan semua bahannya. Kurasa John ingin membuat roti lapis yang manis. Oh, Nutella, apa lebih banyak makanan manis, kenapa tidak? Marshmallow, coklat batangan. Wah, enak sekali. Apa itu? Sirup manis. Betul sekali. Roti lapis buatan John benar-benar lezat. Bagaimana reaksi Nenek? Aku kira dia akan membuat roti lapis, sepertinya ini enak. Dia menaruh roti di atas wajan. Roti harus dipanggang dengan benar. Taruh keju daging asap di atasnya. Banyak sekali keju dan daging asap. Baunya sedap sekali. Kita aja bisa membayangkannya. Tapi sang Koki tampaknya tidak menyukai roti buatan lawan. Mari kita lihat apa yang dia pikirkan. Kita mulai dengan roti panggang dengan benar. Lalu selada, tomat segar. Bukan hanya lezat tapi menyehatkan.
Lihat, apa ini? Siput. Nampaknya nenek benar-benar terkejut. Ini adalah makanan lezat yang disajikan restoran kelas atas. Makanan yang sangat lezat untuk para pecinta kuliner sejati. Kita menggoreng dalam wajan dan menikmati aromanya. Hebat. Sekarang menaruhnya sandwich dengan rapi. Ini keren sekali. Tapi sepertinya Koki tidak berhenti sampai situ saja. Itu adalah gurita. Jangan lihat itu, Nena. Gurita itu digoreng dan sekarang kita menaruhnya di atas sandwich yang lezat. Ini sangat indah, namun bukan hanya itu, ada keju juga, bukan sembarang keju, ini keju jamur. Rasa yang tidak biasa, benar kan Koki? Aku khawatir Nenek tidak akan menyukai aroma bahan spesial itu. Nenek bangun, sementara itu Koki sedang memarut keju dan hampir selesai. Kuharap Emma menghargai mahakarya masakan mewah ini, kerja keras si Koki tidak akan sia-sia. Sepertinya ketika para juru masak kita sedang menyiapkan makanan, ada yang merasa lapar. Untung dia membawa coklat batang di kantongnya. Dia terlihat kurang bagus. John, kita harus melakukan sesuatu. Dia dapat ide. John selalu punya ide hebat. Masukkan es batu ke dalam mangkuk, tuangkan air ke atasnya. Oke. Hei, saya rasa dia mulai melihat apa yang dilakukan. Tuangkan coklat leleh ke dalam mangkuk dan tada! Topping roti lapis yang lezat sudah jadi. Nah, saatnya mencoba Emma. Sandwich mana yang paling kalian sukai? Mari kita mulai dengan sandwich ala Koki. Hanya seorang pecinta kuliner sejati yang akan menghargainya. Tapi tampaknya Emma bukan seorang pencicip yang baik. Apa ini gurita dan siput keju berjamur? Aku tidak suka. Ya mungkin sandwich buatan kakak lebih disukainya. Kurasa semua orang yang menyukai makanan manis pasti menyukainya. Lihat betapa banyak marshmallow, coklat, dan sirup dalamnya. Oh iya, Emma sangat suka. Hanya tersisa roti lapis nenek. Apa yang lebih baik dari kombinasi keju, bacon, dan ham? Tentu saja ini adalah pemenangnya. Maaf, tapi tidak ada yang mengalahkan sandwich nenek. Ini adalah kemenangan yang bersih dan layak. Kita tidak sabar untuk melihat apa yang selanjutnya di kontestan terakhir. Tentu saja suka telur orak-arik, hidangan begitu sederhana tapi berbagai cara yang berbeda. Mari kita mulai dengan nenek. Dimulai dengan mentega. Bolehkah aku minta mentega juga? Tentu saja, ini dia. Ups, sepertinya dia tidak tahu cara menggunakan botol mentega. Tidak, John, kamu akan menumpahkan semuanya. Seharusnya kamu minta bantuan. Sementara John membuat masalah untuk dirinya, nenek mulai menggoreng telur. Bagus, John harus bergegas, tidak ada yang rumit tentang hal ini. Tinggal pecahkan telur dan ya, kita bekerja apa yang kita punya. Nenek sudah menaruh telurnya di atas piring. Tapi bagaimana dengan Koki? Amatir, kita akan menunjukkan kepada mereka apa itu telur, Chef. Wow, Chef menghasilkan sesuatu yang tidak biasa dan keren. Dan buah persik. Apa kamu yakin tentang hal ini? Baiklah, kita percaya seorang profesional. Oh iya, mereka akan menyukai hidangan khas saya. Ini adalah resep rahasia telah dirahasiakan selama 1000 tahun. Dan restoran saya membuat pada acara-acara khusus. Bellissimo. Wow, apa ada yang tahu tentang hal itu? Tapi ini keren. Bagaimana dengan masakanmu, John? Apakah ada yang minta pertunjukan api? Hati-hati, John, jangan sampai terbakar. Kelihatannya tidak banyak, tapi aku pikir menyajikan untuk adiknya. Jadi semua hidangan sudah siap, saatnya mencicipi. Memutuskan siapa yang memenangkan ronde ketiga. Mari kita mulai dengan buatan nenek. Klasik dan bagus, tidak mewah, tapi bagus juga. Apa ini? Serius? Menyebalkan. Nah, ini patut dicoba. Bagaimana mahakarya Emma dari Koki? Tidak ada makanan laut kali ini. Dan ini ternyata Emma menyukainya. Bravo. Si Koki mungkin telah menangkan 2 tantangan, tapi masih ada 1 tantangan lagi. Dan itu adalah salad. Tampaknya tugas ini akan berjalan dengan mudah bagi sang Koki. Sang nenek juga memiliki banyak. Bagaimana dengan John? Mari kita lihat. Oh, dia masih perlu banyak belajar mengiris sayuran. Sekarang, nenek akan menunjukkan kemampuannya sebagai sang ahli. Perhatikan dan pelajari. Wow, lihatlah betapa irisan tomat-tomat itu begitu merata. Nenek benar-benar tahu cara membuat salad, menyebarkan tomat, dan ini sangat nikmat. Sisanya hanya menambahkan potongan dada ke dalam salad dan selesai. Tapi tentu saja masih belum mengejutkan sang Koki. Bahkan memang sudah menjadi tugasnya untuk memberikan kejutan. Dia mengambil beberapa bumbu segar, mentega, semua dimasukkan ke dalam blender. Lalu siapkan. Seperti biasa, hidangan si Koki tidak ada jelas bagi kita sampai akhir. Tapi itulah keindahannya. Sekarang ia menuangkan cairannya ke dalam panci dan mengambil jarum suntik.
Sang koki tidak pernah berhenti membuat kita terkejut. Wow, ini indah sekali. Menawan sekali. Koki kamu sungguh luar biasa. Sekarang mengambil daun selada, disobek, dan sekarang tomat. Keren. Apa itu? Sungguh cara memotong yang terampil. Ini sangat-sangat bagus. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Tentu saja, nenek tidak terlalu tampil memotong, tapi meskipun begitu rasanya juga enak. John, kamu masih motong sayuran. Kamu harus lebih cepat. Baiklah, jangan terburu-buru. Ya. Nenek, apa kamu memakai maskar mentimun? Tunjukkan kemampuanmu, John. Oh, itu bahkan tidak mendekati hidangan koki. Sepertinya ada ide brilian lagi dari John. Ayo tunjukkan trikmu yang lain. Hah, permen karet? Kamu tidak akan buat salad dari permen karet, kan? Sepertinya itu yang akan dia lakukan. Dan bukan hanya dari permen karet, tapi selai jeruk dan juga marshmallow. Aku kira Emma akan menyukai salad ini. Nah, mari kita cari tahu. Aku akan mulai dari mana? Aku akan coba yang aneh ini. Apa ini? Menjijikan sekali. Berikutnya saladnya nenek. Kelihatannya sangat-sangat menggugah selera. Bagaimana menurut Emma? Lumayan bukan? Tampaknya salad buatan John. Apakah ini cinta pada pandangan pertama? Mari kita cicipi. Wow, kita punya pemenangnya. John, kamu berhasil. Selamat. Kue yang sangat indah. Aku siap memilih dekorasi untuk kue milikku. Wow, permen cacing. Itu hebat. Mila, lihatlah betapa banyaknya. Sekarang giliran kamu untuk memutar rodanya. Aku khawatir aku akan mendapatkan sesuatu yang kurang menyenangkan. Aku tahu itu. Cacing asli itu menjijikan. Mereka sangat jelek sekali. Aku tidak bisa menaruhnya di kueku. Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Mau tidak mau, kamu harus melakukannya. Aku akan melakukannya sambil menutup mata. Oh tidak, mereka bergerak. Ini sungguh mimpi buruk. Kenapa kamu menaruhnya sedikit? Kamu harus menumpahkan semua. Aku tidak menyangka kamu sekejam itu, Kate. Aku pikir selama ini kita adalah teman. Ya, ini memang pertunjukan yang terbaik. Lagi pula ini bukan salahmu, tetapi inilah aturannya. Aku tidak ingin memasukkannya ke dalam mulutku. Cacing-cacing itu hidup. Aku tidak akan selamat. Aku harus makan kue ini tanpa dekorasi cacing. Rasa kue ini tidak ada rasa cacing. Aku pikir ada sesuatu merayap di wajahku. Oh tidak, cukup sudah. Cacing itu lagi. Aku sangat muak dengan mereka. Bahkan merangkak ke rambutku. Kapan ini akan berakhir segeranya? Bisakah kamu lebih berhati-hati? Seekor cacing terbang tepat di bawah hidungku. Untungnya kamu memakan semuanya dan yang tersisa hanyalah permen cacingku. Aku tidak bisa memikirkan dekorasi yang lebih baik. Aku yakin mereka tidak hanya menghiasi kueku, tapi juga akan membuatnya jauh lebih lezat. Lihatlah betapa cantiknya mereka. Itu membuat aku ingin mencobanya. Ini benar-benar luar biasa sekali. Dan ini sangat lezat. Kamu tahu aku bisa makan seluruh kue dalam sekali makan. Aku tidak bisa memikirkan kombinasi lebih baik. Kate, kamu bisa memberi aku hadiah? Setidaknya kamu bisa memberiku satu gigitan saja. Tolong banget. Omong kosong macam apa ini? Kamu bahkan tidak perlu berharap untuk itu. Aku tidak mengharapkan jawaban lain. Tidak apa-apa, aku akan berimu pelajaran. Apakah itu serangan? Aku dapat melindungi kueku. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Pertahankan dirimu. Kamu membela diri. Aku tahu cara menyerang. Bidikan yang luar biasa. Kamu sangat bagus. Aku akan melakukan apa saja demi kue. Aku kalah. Aku tidak akan bisa mencicipi kuenya. Aku akan mengingatkan kamu tentang itu. Aku pun punya rencana baru. Hei, apa yang kamu lakukan, Mila? Sekarang seluruh kue itu sudah pasti milikmu. Ya, itu bagus. Sangat kotor. Aku siap memutar roda terlebih dahulu. Oh tidak, aku akan terbang. Anginnya sangat kencang. Oh tidak mungkin. Ini cabai. Kamu akhirnya mendapatkan sesuatu yang jelek, bukan? Mari kita lihat bagaimana kamu melakukannya. Aku yakin keberuntungan akan berpihak padaku kali ini. Kamu punya permen jeli rasa jeruk. Itu tidak adil. Kenapa demikian? Semua adil, itu sudah menjadi takdir. Lihatlah betapa bagusnya permen jeli mata selai jeruk ini pada kueku. Oh Tuhan, ini adalah kombinasi rasa terbaik. Aku akan mengingat kue ini selamanya. Aku juga ingin mencobanya. Tidak mungkin.
Kamu tidak berbagi denganku dan aku juga tidak akan berbagi. Gila, kau hampir menyakitiku. Setidaknya sekarang kamu tidak akan masuk tanpa izin dari kueku. Dan mengapa aku memerlukan garpu ini? Aku akan memakannya dengan tangan aku. Rasanya lebih enak. Dan selain itu kamu bisa memasukkannya lebih banyak lagi ke dalam mulut kamu sekaligus. Aku bisa membayangkan betapa lezatnya. Kue ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Kamu benar, tapi ada satu kekurangan yang terlalu cepat habis. Kamu menyisakan permen jeli mata rasa jeruk. Bagaimana kalau melemparnya ke udara dan menangkapnya dengan mulut? Oh tidak, aku meleset. Aku tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Hadiah terakhir sesungguhnya aku berhasil mencoba selai jeruk itu. Sekarang makanlah kue cabemu. Terima kasih telah mengingatkanku tentangnya. Oke, aku akan memulainya dengan dekorasi. Ngomong-ngomong ternyata cukup bagus juga. Lihat betapa bagusnya perpaduan warnanya. Sekarang mari kita cari tahu bagaimana rasa kuemu. Kita bisa melakukannya tanpa itu. Sepertinya aku tidak akan kemana-mana. Aku akan mencobanya. Aku sudah mencium bau aromanya. Oh tidak, aku tidak suka. Hei, kenapa begitu? Ambillah beberapa potong sekaligus. Kamu akan lihat tidak ada hal yang baik terjadi. Jangan coba-coba mengalihkanku. Selesaikan makanan kamu. Itu saja. Aku harap kamu bahagia sekarang. Oh tidak, aku pikir akan terjadi kebakaran. Ibu aku terbakar. Sepertinya aku terlalu berlebihan. Aku harusnya tidak membuatnya makan semua cabai itu. Tunggu Kate, aku akan mengambilkanmu air. Oh, sangat melegakan. Terima kasih. Giliranku yang pertama kali memutar roda. Kaktus? Wow. Tapi itu berduri. Bagaimana aku memakannya? Tunggu sebentar. Aku pikir telah terjadi kesalahan. Roda berhenti pada kentang goreng. Oke, tidak ada cara untuk menipu. Itu benar. Kamu tidak bisa membodohiku. Sekarang aku sedang memutar rodanya. Perasaanku mengatakan bahwa aku akan mendapatkan sesuatu yang lezat. Permen karet. Naluriku benar sekali. Wow, begitu banyak macamnya. Kamu bisa saja memberi aku setidaknya satu dari mereka. Tidak mungkin. Aku ingin mencoba semuanya sendiri. Menurutku jika kamu memadukan warna-warna itu akan sangat cantik dan cerah. Ya Tuhan, aromanya lezat. Aku hampir tidak bisa menahan diri untuk makannya. Ternyata sangat bagus. Aku ingin sekali mendapatkan kue seperti itu. Kamu tidak harus menggunakan semua permen karet untuk dekorasi. Kamu bisa makannya sendiri untuk bersenang-senang. Kamu benar. Lihat. Aku punya hati. Wow, itu benar-benar bagus. Menurutku ini akan melengkapi seluruh komposisinya dengan sempurna. Ini jenius. Kamu adalah dekorator yang luar biasa. Terima kasih. Momen besar akhirnya tiba. Kamu akan mencoba apa yang aku punya. Aku tidak meragukan kelezatannya. Oh iya, kamu 100% benar. Aku tidak akan berhenti sampai aku memakan semuanya. Kate, tapi kau sangat berantakan. Di mana sopan santun kamu? Akui saja, kamu hanya iri padaku. Oh iya, aku benar-benar lupa bahwa kamu bisa membuat gelembung dari permen karet. Mungkin kita harus berhenti, gelembung itu membuat aku takut. Gelembung itu sangat besar. Itu saja, aku harus menghentikannya. Maafkan aku. Apa yang telah kau lakukan, Mila? Aku berlumuran permen karet karena kamu. Ini keterlaluan. Tapi itu salahmu sendiri. Aku sudah menyuruhmu untuk berhenti. Oh tidak, kaktus yang berduri. Aku tidak bisa memakannya. Pikirkan sesuatu, itulah masalahmu. Aku punya ide. Aku akan mencoba memakannya. Aku khawatir gunting ini tidak bisa berfungsi. Aku perlu sesuatu yang lebih kecil. Ini juga terlalu besar. Tapi gunting kuku ini pas. Sudah waktunya untuk memotong duri di kaktus ini. Duri-duri itu tidak terlihat bagus di atasnya. Itulah yang menjadi rencanamu. Brilian. Terima kasih. Aku harap sekarang aku bisa makan kue kaktusku tanpa terluka. Tapi apa yang makan waktu begitu lama? Aku sudah tertidur. Hei, bangun! Apa yang kau pikirkan lakukan? Itu menyakitkan. Cepatlah, menghias kuemu dan makannya. Aku berpikir aku menggosok kaktusmu pada parutan. Maka akan jauh lebih nyaman menggunakannya untuk dekorasi. Lihatlah betapa rata lapisannya. Aku melakukan pekerjaan yang hebat. Bagus untuk kamu. Saatnya mencari tahu seperti apa rasanya. Kaktusnya sedikit pahit, tapi secara keseluruhan tidak buruk. Itu bagus. Waffle. Pilihan yang luar biasa. Chef akan menyetujuinya. Sangat mudah, keren. Aku akan mulai dengan telurnya. Hati-hati atau kamu akan merusaknya.
Itu yang akan aku inginkan, Nenek. Sekarang gula. Tapi hanya sedikit. Aku mendapatkannya 1 cubitan. Kamu percaya? Semakin banyak gula, semakin enak rasanya. Ini dia tepungnya. Aku pikir aku akan bersin. Aku baik-baik saja. Ups. Kamu sangat buruk, cucu. Kamu telah menodai meja. Itu adalah sebuah kecelakaan. Ayolah, baiklah, kita punya tepung. Sekarang susu. Ini tidak akan jadi masalah. Oh iya, aku mengaktifkan kecepatan super. Aku lebih cepat dari mixer manapun. Surprise! Skittles pasti akan menghibur baby. Cantik sekali. Mangkoknya sudah siap, begitu juga dengan adonannya. Yang harus kita lakukan adalah menyatukannya. Bertahanlah sedikit. Lebih lama, waffle akan menjadi hebat. Oh, luar biasa. Betapa kerennya aku memiliki alat pemanggang waffle berbentuk hati. Kalian bisa menuangkan adonan warna-warni dan kalian akan mendapatkan waffle pelangi. Sebentar. Yummy. Ini kejutannya untuk memberikan kejutan pada baby. Aku akan menghiasnya dengan coklat dan taburan. Wah, aku akan memakannya sendiri jika bukan karena tantangan ini. Indah sekali, maka semua gigi kamu akan berwarna hijau. Pewarna merusak perut dan rasa waffle. Jadi aku tidak akan menambahkannya. Seorang balita akan mencoba versi aku dan tidak akan bisa berhenti. Rahasia nenek adalah sirup maple dan tentu saja mentega. Waffle ini tidak ada tandingannya. Bagaimana dengan warna-warna alami? Zucchini akan membuat waffle-ku menjadi lezat dan cantik. 2 dalam 1. Dan kemenangan chef ada di tangan. Yang harus aku lakukan adalah menambahkan beberapa bahan penting dan aku bisa menuangkan adonan ke dalam alat membuat waffle. Ayo kita mulai. Voila. Koki menyajikan beberapa waffle yang cantik untuk kamu. Sekarang, saatnya menghias dan menambahkan beberapa daun untuk memberikan efek. Daun, itu menjijikan. Ayo, baby. Bagaimana ini menarik? Wow, ini adalah usaha yang cukup keras. Wow, aku akan memulai dengan waffle yang dibuat nenek. Sepotong mentega. Selamat tinggal. Memang lezat, tapi terlalu mudah. Wow, dekorasi yang tidak biasa. Apa yang akan dilakukan daun di sini? Oh tidak, waffle-nya sendiri terlihat cukup enak. Aku coba 1. Ini menjijikan. Rasanya seperti spons. Aku tidak mau makan itu. Oh Tuhan, ini waffle ini sangat keren. Bentuknya juga seperti hati. Lucu sekali. Terima kasih Kak, ini enak dan lezat. Aku kenyang dan kamu pemenangnya. Terima kasih, yeay. Apa yang kamu gambar di sana? Kamu akan melihat. Buatkan aku kentang goreng. Tidak masalah. Ini akan selesai. Hei nenek, kita sudah mulai. Aku tidak tidur, aku mengerti. Apakah itu minyak? Bagus. Di mana mereka selalu menaruhnya? Mengapa itu menuangkannya begitu buruk? Ini sangat banyak. Sekarang, aku punya sekantong kentang goreng untukku, tapi tidak ada yang terlalu kecil untuk baby. Tidak, tunggu. Minyaknya terlalu banyak. Aduh, dari mana cipratan air itu berasal? Menyakitkan, berhenti. Siapa yang masak seperti itu? Maafkan aku, nenek. Kamu perlu menambahkan sedikit minyak. Perhatikan dan pelajari. Itu sudah cukup. Sekarang kamu bisa menyalakan kompor dan memasukkan kentang dalam porsi kecil. Meskipun kamu benar, ini lebih cepat. Yang terpenting adalah menjaga agar minyak tidak berceceran. Kentang yang menggugah selera dan renyah sudah siap. Kamu bisa menaruhnya di mangkuk dan menambahkan saus tomat. Bagaimana menurutmu? Bravo, nenek. Meskipun desainnya agak lemah, kamu harus imajinatif dalam sebuah tantangan. Aku akan membagi kentang menjadi beberapa bagian dan mengambil irisan daging asap yang paling tipis. Menggorengnya dan mengukus kentangnya. Voila, ini jauh lebih baik. Dan kamu benar tentang sausnya. Saus ini akan membuat hidangan ini jauh lebih beraroma. Dan peterselie akan memberikan pesona tersendiri. Sempurna. Aku tidak tahu cara memasak kentang. Apa yang aku bisa lakukan? Aku punya ide. Baby akan sangat panik karena aku akan mentraktirnya jelly beans kesukaanku. Bentuknya seperti keripik. Selamat makan. Aku akan menaruh sedikit saus dan sirup stroberi sebagai tambahannya. Silakan. Yeay, kentang gorengnya terlihat cantik dan aromanya sangat lezat. Mari kita lihat. Apa yang dibuat nenek?
Lucu sekali. Ini lezat. Dan apa karya chef? Oh, aku tidak makan peterseli, tapi sausnya cukup enak. Patut dicoba. Yummy. Oh ya, aku tidak suka bacon. Aku sangat tidak suka. Aku ingin tahu apa yang dilakukan kakak. Wah, ini selai jeruk. Wah, aku mau lagi. Ini luar biasa. Aku akan berikan kemenangan untuk kakak. Yeay. 2-0, terima kasih baby. Ini jauh lebih baik. Terima kasih nenek. Dan sekarang aku ingin roti gulung. Aku mengerti. Kamu datang ke tempat yang tepat. Ibu, apa itu gulungan? Nori dan ikannya enak sekali. Karena baby sudah mulai ketagihan dengan jelly beans, aku akan menggunakannya lagi. Rasanya sangat lezat. Kalian harus menuangkan krim terlebih dahulu. Menaruh mata jelly bean dan tentu saja tambahkan juga beruang. Roti gulung manis aku sangat lezat. Luar biasa. Dan tersisa hanyalah menuangkan sirup di atasnya. Lihatlah bagaimana sang ahli memasak. Yummy. Oh, satu selai jeruk tidak akan memuaskan rasa lapar. Lagi pula si anak sudah memakannya. Jika dia ingin roti gulung, dia ingin roti gulung yang lain. Pertama, aku akan mengukus nasi. Beras, itulah yang kamu butuhkan untuk roti gulung ini? Nenek bisa membuatnya. Jangan lihat itu. Dan bahan kedua adalah alpukat. Banyak lemak sehat, sedikit karbohidrat. Tidak sehat. Nenek juga bisa melakukannya, aduh. Oh, nenek itu pasti tidak akan bisa menjadi salmon setipis seorang profesional. Nasinya sudah ditanak. Oh iya, aku lupa tentang nori. Keju dan alpukat akan menjadi isiannya, dan alas akan membentuk gulungannya. Bagus sekali. Yang aku harus lakukan adalah menaruh ikan di atasnya. Hidangan spesial koki selesai. Oh, aku tidak berada di dekat chef. Apa yang aku harus lakukan? Aku punya ide. Jika kamu ingin membuat bentuk bulat, kamu bisa mengambil mentimun, memotong ruang untuk isian, dan menaruh keju. Ini akan menjadi roti gulung ala nenek. Kamu sudah siap, baby? Mari kita lihat. Ini tidak terlihat seperti roti gulung, tapi aku akan tetap coba. Oh, aku tidak menyukainya. Maafkan aku, nenek. Aku tidak makan itu. Dan roti gulung chef terlihat persis seperti yang aku gambar. Wah, ini lezat. Apa itu? Yummy. Apa ini? Wasabi pedas, tolong. Wah, ini indah sekali. Ini luar biasa enaknya. Luar biasa, Kak. Kamu yang terbaik. Yeay. Terakhir, aku ingin minum kopi. Kami akan melakukannya dalam waktu singkat. Baiklah, baby. Nenek akan ahli dalam hal ini. Aku sudah punya kopi ini sejak lama. Akhirnya tiba saatnya untuk menggunakannya dan menyeduh secangkir kopi instan beraneka rasa. Aku hanya perlu menuangkan air di atasnya dan menambahkan susu. Mari kita lihat. Oh, ya rasanya sangat pahit dan panas. Aku yakin baby suka yang dingin dan manis. Aku akan mengambil es dan menambahkan sirup coklat dan menghias cangkir dengan itu. Oh, keren. Sekarang aku akan menggunakan kopi yang sudah jadi dan sudah teruji para ahli. Aku tahu ini pasti akan lezat. Aku juga suka krim. Jika aku menyukainya, baby juga pasti akan menyukainya. Tada! Itu perosotan yang bagus. Aku akan menaburkannya dengan biskuit Oreo. Keren kan? Apa, nenek? Apa yang kamu dengarkan, cucu? Lihatlah, nenek. Yuh. Sebenarnya kita mempunyai tantangan. Rasa yang sangat luar biasa. Sang koki hanya menggunakan biji kopi terbaik. Pertama-tama, biji kopi harus digiling dan kemudian diseduh. Semuanya harus tepat. Hanya dengan begitu rasanya akan sempurna. Dan dengan demikian, kemenangan adalah punyaku.
Dengan termos, kamu dapat mengontrol volume susu. Pada saat yang sama mengocoknya di sana. Itulah teknologi. What? Sederhana saja, Nenek. Kamu pun bisa menggunakan gadget untuk mendapatkan hasil seperti ini. Rahasia lainnya, permen karet akan membuat kopi menjadi luar biasa. Bagaimana menurut kamu? Baby, cobalah. Keren, aku tidak sabar mencobanya. Menjijikan. Aku tidak bisa minum kopi ini. Bagaimana? Wah, permen kapas. Ini gila, tapi sangat keren. Ah, bagaimana kamu suka kumisku? Aku lupa tentang kopi. Kita harus mencobanya juga. Tapi tidak tanpa permen karet tentu saja. Aku menyukainya. Apa yang kakak buat? Wow, ini Oreo dengan krim. Enak sekali. Es kopi yang luar biasa. Yummy. Kopi dingin adalah yang terbaik. Aku tahu itu. Yeay, aku senang kamu menyukainya. Siapa yang aku harus berikan kemenangan ya? Pilihan yang sulit. Chef menang. Ini adalah kopi terbaik yang pernah aku minum.